Baik, perkenalkan nama saya Komika Syafani Laksmi dengan 3 digit NIM akhir 100. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester atau kuliah perancangan irigasi dan pembangunan air. Baik, saya akan mulai dari menjawab pertanyaan pertama, yaitu menjelaskan apa yang dimaksud dengan creepline, serta langkah-langkah yang dilakukan dalam mendesainnya. Jelaskan pula bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang perlu diketahui jika creepline belum stabil atau belum memenuhi syarat. Jadi, creepline sendiri itu adalah panjang lintasan rembesan air yang merayap di sepanjang kontak antara dasar bangunan bendung dengan tanah pondasi. Itu dari sisi hulur menuju ke sisi hilir. Pada perencanaan creepline itu digunakan teori Blake, di mana untuk memastikan bahwa lintasan rembesan cukup panjang sehingga kehilangan tekanan air terjadi secara bertahap dan risiko rembesan yang dapat mengganggu kestabilan bangunan dapat dikendalikan. Lalu langkah-langkah mendesainnya itu saya akan jelaskan melalui eh, Excel saya. Baik, langkah-langkah mendesainnya itu yang pertama dimulai dari menentukan beda tinggi atau L-nya dari tekanan air yang bekerja. Kemudian menentukan nilai creep ratio atau C, itu saya gunakan creep ratio-nya itu sebesar 5. Pertama, jadi kita akan tentuin nilai L-nya ini untuk creep line. Ini itu trial and error. Kita gunakan aja supaya dia jarak antar L-nya itu tidak terlalu berbeda jauh. Lalu nilai C-nya saya menggunakan 5 karena kondisi tanah diasumsikan berupa pasir kasar atau pasir berbatu. Lalu kita hitung nilai delta H dengan cara L dibagi C, lalu nanti kita akan jumlahkan seluruh delta H. Lalu dengan teori Blake kita cari nilai L panjang creep line-nya. Itu dicari dengan eh, jumlah delta H dikali dengan nilai curve ratio itu didapat di 13,042 meter. Lalu kita ada faktor keamanan itu di 20%, jadi 20% dikali nilai L-nya didapat nilai curve line-nya itu di 15,65 meter. Lalu selanjutnya menentukan nilai apron. Caranya itu apron apron itu terdiri dari bagian depannya itu clip line-nya di belakang dan ada tambahan untuk apronnya. Jadi kita kan sudah punya nilai L sampai LAB, LABC sampai IJ. Ini untuk clip line-nya. Jadi disesuaikan sampai IJ itu kita menggunakan data yang sudah kita peroleh dari atas sampai IJ. Lalu dari JK ini kita tentukan saja kira-kira berapa, udah trial and error juga. Sehingga nanti ada dua nilai L itu dari L vertikal dan L horizontal. Nantinya akan didapat L total creep line itu LV ditambah LH sehingga dapat L totalnya itu di 27,375 meter. Creep line dikatakan aman jika L total yang ini lebih lebih besar dibandingkan dengan eh, L teori Blake ini. Sehingga karena sudah lebih besar, maka triplan dinyatakan aman. Lalu selanjutnya itu pertanyaan mengenai pertimbangan-pertimbangan apa yang perlu diketahui.
Jadi pertimbangan yang perlu diketahui itu eh, jika creepline belum stabil itu bisa dilakukan, itu terjadi jika lintasannya terlalu pendek. Jadi kita perlu perbaiki. Caranya itu menyesuaikan atau memperpanjang rantai muka apron, lalu menambah atau memperdalam bagian vertikal yang tadi kita tentukan sendiri, yang coba-coba itu bisa diubah-ubah lagi, atau mengubah konfigurasi lantai dan pondasi sehingga panjang lintasan rembesan bertambah. Pertimbangan itu semua harus meningkatkan panjang creepline sehingga memenuhi syarat L total lebih besar daripada L fix. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan tahapan perhitungan stabilitas tubuh bendung, apa saja yang perlu diperhatikan dalam menghitung stabilitas, dan bagaimana jika ada beberapa aspek yang tidak memenuhi kriteria desain. Jadi saya izin share screen untuk perhitungannya. Jadi untuk tahap perhitungan stabilitas tubuh bendung sendiri itu yang kita harus yang tahap pertama itu kita mengidentifikasi dan menghitung seluruh gaya yang bekerja pada tubuh bendung. Gaya-gaya tersebut meliputi tekanan air normal, tekanan air banjir, tekanan lumpur, eh, berat sendiri tubuh bendung, gaya gaya angkat atau uplift, lalu serta berdasarkan gempa horizontal dan vertikal juga. Kita cari dari lengannya, kita perhitungkan lengannya, nilai momennya, dan nilai momennya. Lalu nanti kita akan mendapatkan summary dari gaya-gaya horizontal atau sigma H, gaya-gaya vertikal atau sigma V, gaya-gaya eh, momen penahan atau sigma MR, dan momen pengguling atau sigma MO. Lalu kita perhitungkan dari eh, setiap bagian itu kita perhitungkan kontrol terhadap gulingnya, di mana SF ini dicari dari sigma MR dibagi sigma MO, di mana itu harus lebih besar daripada 1,5. Lalu kontrol terhadap geser, di mana itu dicari dengan sigma V dikali koefisien eh, dan dibagi dengan sigma H, di mana nilainya lebih dari 1,2. Dan kontrol terhadap daya gugum tanah, mari kita mencari nilai A-nya terlebih dahulu. Di mana nilai A dicari dengan cara sigma MR dikurangi sigma MO dibagi dengan sigma V. Lalu nilai A-nya nanti digunakan untuk mencari nilai E, mana rumus nilai E adalah eh, B B dibagi 2 dikurangi A, di mana nilai E nanti dia tidak boleh lebih besar dari B dibagi 6. Setelah mendapatkan, kita mencari tegangan result tegangan minimum dan maksimumnya, di mana minimumnya lebih dari 0 dan maksimumnya itu kurang dari 20 untuk yang tanpa gempa dan 30 yang dengan gempa. Lalu jika semua, lalu kita cek
dari dari air normal, air banjir, baik itu dari tanpa gempa, gempa horizontal, dan gempa vertikal. Lalu tadi pertanyaannya yang perlu lalu apa aja yang perlu diperhatikan itu seluruh gaya dan kombinasi pembebanan itu harus diperhitungkan secara tepat karena kondisi yang paling kritis belum tentu terjadi pada kondisi air normal. Gaya angkat dapat mengurangi gaya vertikal efektif yang menahan bendung, sedangkan gaya gempa dapat menambah gaya horizontal maupun mempengaruhi gaya vertikal. Selain itu, arah gaya dan tanda momen, baik itu posisi titik kerja gaya, kondisi muka air normal dan banjir, tekanan lumpur, berat sendiri struktur, kondisi tanah dan sudut geser tanah, tegangan izin tanah, serta posisi resultan terhadap bidang kren. Kesalahan, jika terjadi kesalahan dalam menentukan hal-hal tersebut, dapat mempengaruhi hasil kontrol guling, geser, dan daya dukung tanah yang kita cek tadi. Lalu bagaimana jika aspek tidak memenuhi kriteria desain? Apabila tidak memenuhi dimensi tubuh atau lebar dasar bendung dapat diperbesar atau creep line yang sebelum kita hitung tuh harus dikoreksi lagi sehingga berat sendiri dan momen penahan akan meningkat nantinya. Eh, Lalu jika kontrol geser yang tidak memenuhi syarat dapat dilakukan penambahan berat struktur, pelebaran dasar, dan peningkatan tahanan geser pada bidang kontak. Lalu apabila terjadi tegangan tanah yang melebihi daya dukung izin, itu dapat dilakukan dimensi dasar bendung diperbesar eh, agar distribusi tekanan bisa lebih merata. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jelaskan bagaimana tahapan perhitungan pintu pengambilan dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam desainnya. Saya izin share screen untuk Excel-nya supaya lebih mudah menjelaskan. Jadi, untuk tahapan pintu pengambilan itu kita pertama menentukan debit rencana pengambilan dan kecepatannya. Itu debitnya saya menggunakan dari hidrolika sungai di sebesar 1,9 meter kubik per detik. Lalu tinggi mercu juga sudah kita hitung di hidrolika sungai. Kecepatannya saya gunakan 1,5 meter per detik. Lalu tinggi intake kira-kira saya menggunakan 1 meter dan perbandingannya 1,5:1. Pertama kita menghitung luas luas bukaan minimumnya di mana nilai A dicari dengan Q dibagi V didapat nilai A sebesar 1,267 meter persegi. Lalu selanjutnya karena kita sudah menentukan perbandingan nilai B banding H, kita kita dapat nilai H kira-kira di 0,9 dan nilai B di 1,3. Sehingga kita bulatkan, sehingga nilai H saya pakai di 1 meter dan nilai B saya pakai di 1,4 meter. Eh, Lalu tahap berikutnya itu kita menghitung kehilangan energi pada bukaan. Kita gunakan koefisien C itu sebesar 0,7. Lalu kita hitung nilai Z menggunakan rumusnya itu baik tidak ada di sini.
Baik rumusnya itu P kuadrat dibagi C kuadrat dikali dengan 2 kali nilai gravitasi. Maka didapat nilai Z sebesar 0,234. Lalu nilai Z ini akan kita gunakan untuk mencari nilai Q aksen, di mana Q aksen dihitung dengan rumus C dikali A akar 2 kali gravitasi kali Z. Sehingga didapatkan nilai Q aksen sebesar 2,1 meter kubik per second, di mana ini sudah lebih besar dibandingkan eh, debit pengambilan satu sisi yang kita rencanakan, sehingga dari segi debit sudah aman. Lalu selanjutnya, setelah itu kita menentukan dimensi untuk menentukan dimensinya, di mana kita menggunakan nilai-nilai yang sudah ada, yang sudah kita perhitungkan tadi. Nilai HP dicari dengan elevasi muka air banjir dikurangi elevasi dasar sungai. Nilai P aksen sudah kita ketahui tadi. Nilai H juga. H2 kita cari dengan HP dikurangi P aksen. H1 dicari dengan H2 dikurangi H. Lalu kita eh, dengan rumus ini kita menentukan nilai P, tekanannya didapatkan eh, nilai di 1,12 ton per meter. Lalu panjang pintu pengambilan di 1,6 meter dengan rumus ini. Dan momennya dengan rumus 1/8 PL kuadrat didapat momennya di 0,359 ton M. Sehingga dengan selanjutnya mutu baja yang digunakan itu BJ34 dengan nilai koefisien seperti ini, didapatkan nilai sehingga didapatkan nilai tebal pintu pengambilan di 3 cm. Lalu untuk menjawab pertanyaan lanjutannya itu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendesainnya, itu yang pertama itu kapasitas pintu harus mampu melayani debit rencana. Seperti tadi, dia Q aksennya harus lebih besar daripada debit rencana kita di 1,9 1,9 meter kubik per detik. Lalu, selain itu kecepatan aliran, kilang energi, elevasi ambang intake, muka air normal dan muka air banjir. Karena parameter tersebut akan mempengaruhi kondisi hidrolis dan tekanan air pada pintu. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 4. Jelaskan bagaimana tahapan perhitungan pintu pembilas dan kantong lumpur dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendesainnya. Saya izin menjelaskan melalui laporan yang sudah saya buat. Jadi yang pertama itu untuk pintu pemilas, seperti yang sudah dihitung sebelumnya, di perhitungan sebelumnya nilai H yang diketahui itu, yang sudah didapat itu di 3,237 meter. Lalu kita dapat gamma air, gamma tanah, koefisiennya, dan nilai Ka berdasarkan koefisien tetanya. Yang pertama kita hitung beban akibat tekanan air. Yang pertama kita itu menghitung nilai H1, di mana itu MAB dikurangi
elevasi dasar sungai dapat nilai di 5,618 meter. Lalu H2 itu H1 dikurangi 0,25. Lalu di- untuk mencari tekanan akibat tek- eh, eh, gaya gaya akibat tekanan air itu menggunakan rumus ini. Gamma air itu 1 dikali H1 ditambah H2 dibagi 2 dikali H. Sehingga didapat nilainya di 1,373 ton per meter. Lalu kita menghitung eh, gaya akibat tekanan lumpurnya. Nah, kita menggunakan notasi H3 itu sama dengan tinggi bendung yang sudah dihitung sebelumnya itu di 4,1 meter. Lalu H4 di mana 4,1 dikurangi 0,25 didapat di 3,85 meter. Lalu dihitung eh, gaya akibat tekanan lumpur itu dengan rumus ini didapat nilainya itu di eh, gam- gamma lumpur dikali Ka dikali H3 tambah H4 dibagi 2 lalu dikali H-nya. Didapat hasil 0,878 ton per meter. Lalu kita jumlahkan tekanan akibat air sama dan akibat lumpur sehingga P total di 2,251 ton per meter. Lalu kita hitung lengannya dulu. Yang pertama, sebelum kita menghitung momen, kita hitung lengannya, di mana lengan eh, nilai B itu B pintu pembilas, ya, B pintu pembilas itu di 1,85 meter, sehingga lengan momennya itu B ditambah A 1,85 ditambah 0,2 sehingga lengannya di 2,050 meter. Untuk momennya dicari dengan rumus 1/8 dikali P dikali L kuadrat sehingga didapat momennya di 1,183 ton meter. Un- Lalu kita cari tebalnya sama juga menggunakan material BJ34 mutu BJ34 sehingga didapatkan tetanya segini. Lalu menggunakan nilai T kuadrat 6 kali momen per H sehingga didapatkan nilai T sebesar 5 cm. Selanjutnya itu untuk perencanaan kantong lumpur. Kita perlu data-data umum perencanaannya sama seperti pintu pengambilan dan pintu pembilas. Itu debitnya, kita perlu debitnya, lebar salurannya, kecepatannya, koefisien kekasaran, dan kemiringan salurannya. Yang pertama kita cari nilai A, di mana A adalah luasnya, dapat di mana Q dibagi V dapat di 1,25 meter persegi. Untuk perencanaan umumnya, yang pertama itu kita tinggi tampang basah, di mana kita sudah mendapatkan tadi nilai A-nya di 1,27, kita input ke persamaan, sehingga kita sudah mengetahui nilai B-nya juga, sehingga untuk mencari nilai H, kita menggunakan rumus ABC, sehingga H mendapatkan nilai 0,521 meter. Lalu keliling basah, atau P, karena kita sudah mengetahui nilai B dan H, sehingga P didapat di 2,87 meter. Lalu jari-jari hidrolis dengan rumus A bagi P dapat
nilai 0,44 meter. Lalu kemiringan saluran dengan rumus ini menggunakan nilai V, K, dan R didapatkan nilai 0,004. Lalu kita hitung tinggi jagaan dengan nilai C 0,4 sehingga tinggi jagaannya di 0,47 meter dengan menggunakan rumus ini. Selanjutnya kita menghitung dimensi kantong lumpur. Pertama kita tentukan koefisien viskositas dulu dengan nilai TC 2,25 derajat derajat mendapatkan koefisiennya 0,00856. Lalu dimensinya sudah kita tentukan di sebelumnya, eh, berat jenis air dan berat jenis sedimen. Lalu kita menghitung nilai W dengan rumus ini didapatkan nilai 0,01202 meter per detik. Lalu menghitung lebar kantong lumpur, di mana tadi kita sudah menentukan di data perencanaan lebar saluran itu 1,4 meter. Jadi untuk lebar kantong lumpur itu paling tidak 4 sampai 6 kali lebih besar dari yang sudah kita tentukan. Jadi saya pakai 6, jadi lebarnya di 8,4 meter. Lalu kita tentukan luas penampang basah atau A didapat nilai di 4,644 meter persegi. Lalu karena sudah kita tahu Q dan A-nya, didapat nilai V di 0,409. Terakhir kita cari panjang kantong lumpur di mana dengan rumus L dibagi W dikali H, sehingga panjang kantong lumpur didapat di 20,27 meter. Pertanyaan selanjutnya, itu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendesain. Jadi dalam mendesain pintu pembilas dan kantong lumpur, hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama dari pintu pembilas terlebih dahulu, itu yang perlu diperhatikan kemampuan pintu membuang sedimen secara efektif, tekanan air dan lumpur yang bekerja, kekuatan dan ketebalan material pintu, sistem pengoperasian, serta kecepatan aliran saat pengambilan. Di mana kecepatan aliran harus dikendalikan agar tidak merusak lantai bangunan. Sedangkan bukaan pintu perlu diatur agar tidak menimbulkan pusaran dan kavitasi. Sehingga tata letak dari pintu pembilas harus sesuai. Lalu dari segi kantong lumpur, hal-hal yang perlu diperhatikan itu kecepatan aliran harus cukup rendah agar sedimen dapat mengendap. Tetapi tidak lebih besar dari 0,3 meter per detik untuk mencegah pertumbuhan vegetasi. Selain itu perlu diperhatikan juga ukuran dan berat jenis sedimen, kecepatan jatuh partikel, panjang dan lebar kantong, distribusi kecepatan yang merata, dan transisi aliran yang halus, kemiringan dasar, serta kemudahan dalam pembilasan endapan. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 5. Jelaskan bagaimana tahap membuat gambar layout bendung dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam desainnya. Tadi saya izin menjelaskan menggunakan layout bendung yang sudah saya buat.
Baik, yang pertama itu menentukan kondisi dasar dan geometri lokasi bendung, di mana seperti lebar sungai, arah aliran, elevasi dasar sungai, serta posisi bangunan terhadap alur sungai. Setelah itu ditentukan posisi tubuh bendung atau mercu yang melintang terhadap aliran sungai. Dimensi dan elevasi yang digambar harus mengikuti hal-hal yang sudah kita hitung seperti MAB, MAN, dan lain-lain. Termasuk tinggi mercu, panjang efektif bendung, profil mercu, kolam olak, dan lantai depan apron. Berarti di sini sebagai contoh, di sini kita gambar nilai MAB-nya, MA berdasarkan nilai MAN, elevasi dasar sungai, lalu B efektif, sebelah kanan juga elevasi sungai maksimum di hilir, elevasi dasar sungai. Kita juga menggunakan elevasi muka tanah dan lain-lain. Lalu selanjutnya itu eh, bangunan pengambil atau pintu intake, di mana pintu intake berada di sini. Kita gambar sesuai dengan dimensi yang sudah diperhitungkan. Lalu selanjutnya ada pintu pembilas, yaitu pintu pembilas ini gunakan dimensi yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Sama juga dengan pilar-pilarnya. Selanjutnya itu kantong lumpur di hilir intake atau pada awal saluran primer. Kantong lumpur di sebelah sini. Ini saluran primer, ini kantong lumpurnya sesuai dimensi yang sudah dijelaskan tadi juga. Sehingga dengan menggambar dengan hal-hal yang sudah kita hitung, mendapatkan layout bendung seperti ini. Lalu hal apa saja yang perlu diperhatikan? Jadi, hal utama yang perlu diperhatikan adalah layout tidak dibuat hanya berdasarkan bentuk gambar, tapi juga harus mengikuti hasil perhitungan yang sudah kita buat. Posisi setiap bangunan harus mendukung fungsi sistem bendung secara keseluruhan. Seperti pintu intake dan pintu pembilas, keduanya harus ditempatkan berdekatan agar sedimen dasar dapat dibuang sebelum masuk ke saluran irigasi. Sedangkan posisi yang terlalu jauh itu dapat menyebabkan bangunan pembilas menjadi terlalu panjang. Tata letak juga harus menghindari turbulensi dan pengendapan di depan intake. Selain itu perlu diperhatikan arah aliran sungai, pola aliran menuju intake, elevasi setiap bangunan, hubungan antar mercu, kolam, olah, apron, serta aliran menuju kantong lumpur dan saluran primer. Kantong lumpur harus berada di hilir intake dan memiliki kemiringan serta perbedaan elevasi yang memungkinkan proses pembilasan sedimen berlangsung efektif. Baik, sekian dari saya setelah menjawab 5 pertanyaan dari ujian akhir semester perancangan irigasi dan bangunan air. Maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dari saya, terima kasih.